Salam Efrata Devotion. Adakah kita sedang menutup diri dari orang-orang saat ini? Tidak mau muncul di permukaan seperti kapal selam. Itu bisa terjadi pada banyak orang, termasuk orang Kristen. Mengapa? Ada banyak alasan ya. Salah satunya begini, merasa terbelenggu oleh dosa, terikat oleh dosa. Jadi gini ya, setiap orang ada dosa favorit. Maksudnya apa sih dosa favorit itu? Gini ya, dia jatuh pada sesuatu yang dia sangat suka dan membuat ia tidak mau menghindarinya dan malah menikmatinya. Misalnya percabulan. Oke, untuk hal keuangan, dia orang jujur ya, tidak mau tipu-tipu. Tapi kalau percabulan, dia tidak bisa tolak dan jatuh di situ. Bahkan sangat terikat, terbelenggu. Percabulan ini mengerikan sebenarnya. Awalnya pornografi, mulai terikat, kemudian ingin lebih. Dosa melakukan seks bebas, selingkuh, penyimpangan seksual, dan akhirnya terbelenggu dan hancur. Pernah tahu ya mengapa bisa ada penyakit AIDS atau HIV? Itu karena penyimpangan seksual, di mana seorang laki-laki bersetubuh dengan simpanse atau monyet. Mengerikan kan akibat ikatan dosa ini. Saya mau katakan begini, orang yang terbelenggu dosa, ia tidak mengalami kebebasan. Tidak ada damai sejahtera. Ia merasa terpenjara, terjajah, dan enggan bertemu banyak orang. Karena ia merasa akan dihakimi, merasa hina. Oke, pendidikan masih lancar walau diikat dosa. Bisnis masih lancar walau terbelenggu dosa. Proyek-proyek masih bisa dijalani walau terbelenggu dosa. Tapi saya mau katakan, orang yang terbelenggu dosa tidak mengalami berkat sorgawi. Ketika Adam jatuh dalam dosa ya, firman Tuhan katakan, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya kan? Kalau kita terikat dosa, apa yang kita usahakan tidak jadi berkat. Makanya kau dapat berprestasi, kamu dapat keuntungan, tapi tidak mengalami damai sejahtera, tidak rasakan berkat yang sesungguhnya. Yang ada hanya memuaskan tubuh ini yang tidak pernah bisa puas. Ya, saudaraku begini, apakah kamu mau alami kemerdekaan saat ini? Jalani hidup dengan bebas dan sukacita tanpa ada ketakutan, intimidasi dosa. Saya mau katakan datang kepada Yesus. Akui segala dosa, bereskan dosa, bertobat dan berubah. Tuhan Yesus memulihkan dan mengampuni dosamu hari ini dan masa lalu. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang membelenggu kita hari ini? Dosa favorit, kepahitan juga bisa, kebencian atau dendam. Keluar dari situ, ambil keputusan kita mau merdeka bersama Yesus. Saya katakan, Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan hanya tahu kebenaran, jangan hanya tahu firman, tapi alami kemerdekaan dari firman dan kebenaran yang kita tahu, yang kita terima dari Tuhan Yesus. Tanggalkan dosamu, lepaslah dari ikatan dosa itu, melangkahlah dan berlarilah. Engkau sudah merdeka. Engkau tidak lagi dalam belenggu, tapi engkau sudah bebas. Jikalau ada yang menghakimimu gitu ya, katakan ini masa laluku, itu masa laluku. Aku sudah dimerdekakan. Sekarang aku hidup bukannya aku lagi, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Kristus. Untuk mengasihi banyak orang, mengasihi keluargaku, mengampuni mereka yang melukai aku. Aku merdeka. Ya. Jikalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kebenaran ini memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan tahu. Jikalau ada di antara kami sampai hari ini keterikatan dosa, terbelenggu, yang membuat kami tidak merdeka, membuat kami tidak damai, membuat kami tidak bebas. Di dalam nama Yesus, kami mau datang kepada Yesus, kami mengakui segala dosa kami. Tuhan, terimalah hidup kami. Kami mau lepas, kami mau tinggalkan itu, kami mau bertobat. Dan kami mau lebih menuruti Allah daripada kedagingan kami. Tuhan, kami rindu Engkau mengampuni hidup kami hari ini dan masa lalu kami. Kami mau merdeka,
Dan kami mau mengasihi Tuhan, kami ingin mengasihi orang sekitar kami, mengasihi keluarga kami. Kami rindu hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau hidup kami benar-benar mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selamat mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Shalom.